Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Sandra Arifalmuan dari kelas 12B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang musik kontemporer. Pertama-tama, mari kita masuk ke dalam unsur-unsur di dalam musik. Unsur-unsur dalam musik ada banyak loh, salah satunya melodi. Melodi adalah rangkaian nada yang berurutan dan enak didengar, membentuk sebuah baris melodi dalam sebuah lagu. Yang kedua, harmoni. Harmoni adalah keselarasan panduan beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan untuk menghasilkan bunyi yang indah, seringkali membentuk akor. Yang ketiga, ritme. Ritme adalah pola bunyi dan jeda yang teratur, mencakup ketukan, birama, dan durasi bunyi. Yang keempat, tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya gerakan atau ketukan dalam sebuah musik, diukur dengan satuan beat. Yang kelima, timbre. Timbre adalah warna suara yang unik dari setiap instrumen atau suara, sehingga kita dapat membedakan antara suara piano, biola, atau suara manusia. Dan yang terakhir yaitu dinamika. Dinamika adalah tingkat kenyaringan atau kelembutan bunyi dalam sebuah musik. Dapat berubah dari pianissimo atau sangat lembut hingga fortissimo, sangat keras. Yang kedua, fungsi musik. Fungsi musik itu apa sih? Fungsi musik secara umum sangat beragam, meliputi sarana ekspresi diri dan komunikasi, media hiburan, alat terapi, dan kesehatan, serta media untuk upacara, tarian, pendidikan, dan komersial. Musik dapat mengungkapkan perasaan, menghibur, menyembuhkan, dan menunjang kegiatan sehari-hari maupun acara-acara penting. Selanjutnya, ada pengertian musik. Musik itu terbagi menjadi 4 loh. Yang pertama, yaitu musik klasik. Musik klasik adalah kesenian musik yang lahir sekitar tahun 1750 sampai dengan 1825. Musik ini berkembang dari budaya Eropa dan masih tetap eksis hingga sekarang. Umumnya, musik klasik memiliki irama yang teratur dan indah. Yang kedua, ada musik tradisional. Musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat suatu daerah yang secara turun-temurun dipertahankan, bukan hanya sebagai sarana hiburan saja, namun juga digunakan untuk pengobatan, media komunikasi, dan berbagai fungsi yang lain. Yang ketiga, ada musik modern. Musik modern adalah musik yang sudah mengalami perkembangan dari sisi teknologi, bisa dari segi instrumen, juga dari seni penyampaian musik. Musik tradisional, musik modern, dan musik kontemporer. Yang terakhir, ada musik kontemporer. Musik kontemporer merupakan istilah pengelompokan jenis musik yang mengacu pada unsur-unsur musik klasik Eropa atau jenis-jenis musik etnik yang diserap atau diambil sebagai dasar komposisinya. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri musik. Yang pertama, ciri-ciri musik klasik. Penggunaan dinamika dari keras menjadi lembut. Yang kedua, perubahan tempo dengan accelerando dan retardando. Yang ketiga, penggunaan ornamentik yang terbatas. Yang terakhir, penggunaan akord 3 nada. Lanjut ke ciri-ciri musik tradisional. Ciri yang paling menonjol dari jenis seni musik tradisional terletak pada bahasa syair dan alat musik yang digunakan berasal dari daerah asal musik itu sendiri. Dapat dibilang, musik tradisional adalah identitas kebudayaan daerah tersebut karena ia berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Yang ketiga, ciri-ciri musik modern. Ada gaya musik tidak mengacu pada aturan tertentu, menggunakan alat musik modern, pencipta diketahui, terpengaruh dengan era modern, dan musik dipengaruhi dengan tren yang sedang digaungi. Dan yang terakhir, ada ciri-ciri musik kontemporer. Ciri-ciri musik kontemporer yang pertama, instrumentasi tidak terbatas pada alat musik saja, namun setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi dapat diolah menjadi paduan suara yang harmonis. Yang kedua, konsep musik seringkali harus disertai petunjuk detail tentang gambaran bunyi dan cara memproduksi bunyi tersebut. Dan terakhir, komponis musik seringkali menciptakan sendiri tata gramatika dan ide musiknya, serta susunan dan struktur harmoni yang baru. Lalu, ada genre. Genre klasik, musik ini ditandai dengan struktur formal yang jelas, harmoni yang kompleks, orkestrasi yang kaya, dan ekspresi emosional yang mendalam melalui melodi yang terstruktur dan harmonis. Yang kedua, pop. Genre musik populer yang dicirikan oleh melodi yang mudah diingat, lirik sederhana, dan irama yang easy listening, yang ditujukan agar disukai oleh banyak orang. Yang ketiga, ada musik rock.
Genre musik populer yang berakar dari rock and roll di Amerika Serikat pada tahun 1940-an dan 1950-an ditandai dengan ketukan yang kuat dan dominasi gitar elektrik, gitar bass, dan drum, sering kali dengan vokal. Yang ketiga, musik jazz. Genre musik yang berkembang di Amerika Serikat pada awal abad ke-20 dari perpaduan musik Afrika dan Eropa. Ditandai dengan improvisasi, sinkopasi, harmoni kompleks, dan ritme yang kuat. Dan yang terakhir ada musik R&B, yaitu rhythm dan blues. Genre musik populer yang berakar dari komunitas Afrika Amerika pada tahun 1940-an menggabungkan pengaruh jazz, gospel, dan blues. Selanjutnya, konsep musik. Konsep musik kontemporer berakar pada kekinian dan kebebasan artistik yang seringkali dicapai melalui penggunaan sumber bunyi yang tidak lazim, seperti benda sehari-hari. Teknik bermain yang inovatif, misalnya memodifikasi fungsi alat musik atau cara memainkannya, serta penggabungan berbagai genre dan budaya. Musik ini tidak terpaku pada tradisi dan terus berkembang, menghasilkan karya-karya yang unik dan kreatif. Lalu, tokoh musik kontemporer. Ada Hari Rosli, Otto Siddharta, Jeduk Ferianto, Inyoman Winda, dan yang terakhir Al Suwardi. Tidak terasa kita sudah sampai pada bagian kesimpulan. Kesimpulan, komposer berfokus pada eksperimen total untuk menentukan suara-suara baru. Hal ini terlihat dari penggunaan elemen musik yang tidak lazim, harmoni seringkali atonal, atau tidak memiliki nada dasar yang jelas, dan disonan, serta ritme yang kompleks atau tidak beraturan. Selain itu, musik kontemporer sangat melibatkan teknologi dan menggunakan instrumen dengan cara yang tidak biasa, bahkan memasukkan bunyi kelingian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bagi pendengar, musik ini mungkin terdengar aneh atau sulit dipahami, karena yang diutamakan adalah konsep, ide, dan penemuan suara baru, bukan hanya melodi yang indah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan.